Halo, selamat pagi, khususnya bagi mahasiswa saya di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Khususnya lagi yang mengambil mata kuliah penyiaran di semester 3 kali ini. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang framing media, yaitu sebuah pembingkaian dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh media. Framing tak selamanya dilakukan untuk kepentingan yang buruk. Ada juga framing untuk kepentingan yang baik. Misalnya saja kita comparekan ya, framing dalam kepentingan buruk, misalnya secara politik. Ada sebuah penelitian yang membahas tentang framing majalah Tempo misalnya terhadap kemenangan Jokowi pada pemilu 2014. Majalah Tempo tersebut 5 edisi memuat tentang Jokowi dengan perkembangannya, kemudian sampai pada hari H pemilihan. Di situ mengarahkan bagaimana seorang calon presiden tersebut berkampanye, kemudian visi misi dimasukkan hingga akhirnya ribuan dukungan yang datang itu kemudian dibahas secara detail sehingga hal itu mempengaruhi pemilik suara atau masyarakat yang membaca khususnya majalah Tempo. Pada saat itu majalah Tempo termasuk media yang kredibel sehingga masyarakat dapat tergiring oleh framing tersebut. Kemudian contoh misalnya ada seorang kepala daerah yang ingin menggusur PKL misalnya di sebuah daerah. Kemudian media melakukan framing bagaimana caranya agar kepentingan masyarakat itu terakomodir, sehingga berita-berita komentar dari masyarakat khususnya misalnya pedagang kaki lima itu di-up terus, dimunculkan terus bagaimana caranya agar penggusuran itu win-win, satu menang. Jadi pemerintah mendapatkan solusi dan masyarakat mendapatkan solusi. Akhirnya berita yang di-up itu kemudian memunculkan pedagang meminta misalnya shelter pengganti. Nah seperti itu di-up terus, di framing sehingga bahwa shelter pengganti itu penting untuk dilaksanakan sehingga pemerintah melaksanakan itu. Dan akhirnya misalnya di Solo itu tidak ada penggusuran PKL, yang ada adalah penataan sehingga PKL yang digusur di pinggir jalan itu kemudian dipindahkan ke shelter lain yang telah disediakan. Itu adalah contoh framing yang digunakan media sebagai kepentingan publik. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 hal yang kemarin juga sudah saya catatkan di grup WhatsApp mata kuliah penyiaran. Yang pertama adalah konvergensi media, kemudian komodifikasi media, hegemoni media, dan stigma media terhadap perempuan. 4 hal ini akan saya jelaskan secara ringkas. Nanti lebih lengkapnya baca di buku atau PDF, file PDF, download ataupun dari sumber-sumber yang lain. Yang pertama soal konvergensi media. Bagi yang mendapat jatah untuk presentasi konvergensi media tentunya sudah membaca dari berbagai sumber. Konvergensi media pada intinya saya ringkas saja, itu adalah penyatuan beberapa unit media ke dalam satu titik. Misalnya saja sebuah media memiliki koran, radio, televisi, kemudian website. Ini dikonvergensi sehingga ini menjadi satu manajemen yang utuh. Ini adalah konvergensi secara perusahaan, konvergen, jadi dia mengumpul menjadi satu. Itu adalah konvergensi yang saya ceritakan tadi, adalah konvergensi secara perusahaan. Kemudian ada pula konvergensi secara keredaksian. Jadi konten yang ada di website, konten yang ada di televisi, konten yang ada di radio, kemudian konten yang ada di cetak itu dikonvergensikan ke meja redaksi, kemudian diolah, kemudian disebarkan ke beberapa unit itu tadi. Jadi pengumpulan materi, satu materi itu untuk beberapa media, jenis media seperti itu. Proses konvergensi secara perusahaan, secara redaksi juga ada secara misalnya bentuk saling usaha atau saham misalnya. Dulu kita sebut saja MNC Group seperti itu. Dia punya
TV, televisi, kemudian TV digital, kemudian dia dulu punya koran juga, kemudian dia sekarang punya radio juga, radio MNC kalau yang ada di Jogja, di Jakarta. Itu dulu adalah satu hal yang pisah-pisah, misalnya koran Sindo, kemudian RCTI, kemudian TPI, seperti itu pisah-pisah, dan radio misalnya itu pisah semua. Kemudian karena saham dikuasai oleh satu orang sehingga menjadi konvergensi seperti itu. Nah, konvergensi ini adalah salah satu siasat bagaimana media itu tetap bertahan hidup, sehingga media misalnya koran di lokal misalnya Solo Post itu dia melakukan konvergensi dengan dia meningkatkan radionya, kemudian YouTube-nya, channel YouTube-nya atau Solo Post TV-nya seperti itu. Dia dijadikan satu antara koran, website solopost.com, kemudian TV, Solo Post TV, kemudian Solo Post FM atau radio seperti itu. Konvergensi itu adalah salah satu cara dan keniscayaan yang harus dilakukan media agar bertahan hidup. Kemudian kita beralih ke selanjutnya tentang hegemoni media terlebih dahulu. Jadi seperti ini, kita harus mengubah sudut pandang kita terhadap media dari cara-cara normal menjadi bahwa media itu dibentuk, bahwa konten media itu dibuat oleh wartawan, redaktur, kemudian perusahaan media itu bukan sebagai apa yang ditampilkan media, bukan sebagai sebuah fakta. Jadi itu adalah sebuah hal yang konstruktif, jadi dibangun atau dibentuk. Jadi fakta misalnya ada seorang calon membantu masyarakat, misalnya memberikan sembako, itu adalah konstruksi dari sebuah media, bukan sebagai sebuah politisi ini membagikan sembako, jadi seperti orang-orang lain membagikan sembako, tapi itu dikonstruksikan sebagai politisi ini menjadi politisi yang baik karena membantu masyarakat membagi sembako di masa pandemi misalnya. Nah, kita harus mengambil sudut pandang kalau dalam teori itu konstruktivisme seperti itu. Jadi bukan pada tataran normatif, bukan pada tataran kalau dalam teori positivisme. Di pandangan positivisme kita memandang media itu sebagai apa yang ditampilkan media adalah apa yang terjadi di masyarakat. Sedangkan di sudut pandang konstruktivisme itu memandang bahwa apa yang ditampilkan di media adalah bentuk konstruksi atau dibentuk atau dibangun oleh media tersebut. Misalkan saja ini terkait tentang hegemoni media. Hegemoni media itu secara ringkas adalah penggunaan media untuk kepentingan tertentu, khususnya adalah pemodal dan untuk kepentingan pemerintah atau penguasa, seperti itu. Hegemoni dilakukan itu tadi, dikonstruksikan apa yang ada di media itu dikonstruksikan sebagai sebuah fakta. Misalnya yang terakhir adalah kasus Undang-Undang Cipta Kerja, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ kan melibatkan beberapa artis, kemudian diundang presiden, kemudian menyatakan bahwa ayo kita kerja dan lain sebagainya. Ternyata di balik itu adalah ingin mengabulkan RUU Cipta Kerja. Hal tersebut dilakukan secara sadar, pertama oleh penguasa, yang kedua oleh artis tersebut atau orang yang tampil di media tersebut, yang ketiga adalah medianya sendiri. Jadi media meng-up kabar-kabar itu sebagai sebuah kalau dalam teori ini adalah hegemoni. Dia ingin masyarakat itu berpikiran yang sama dengan apa yang dilakukan oleh media. Oh, ternyata Undang-Undang Cipta Kerja bagus dan lain sebagainya. Bahkan proses hegemoni ini tidak diketahui oleh sang artis, sehingga ada beberapa artis yang mengembalikan bayaran
sebagai duta cipta kerja itu tadi, kemudian yang lainnya hanya meminta maaf tanpa mengembalikan bayaran itu tadi. Selain melakukan hegemoni, media juga kerap melakukan komodifikasi. Komodifikasi dalam teori disebutkan bahwa mengubah barang dan jasa itu menjadi uang atau nilai atau kapital. Maka di komodifikasi itu erat kaitannya dengan kaum kapitalis. Sehingga apa yang ada di media itu harus menjadi uang atau harus menjadi kapital, harus menjadi modal lagi oleh pemilik media, seperti itu. Komodifikasi media ini banyak dilakukan dan mungkin semua tidak sadar, tapi yang pasti itu menjadi uang. Dalam media yang sumber uang yang pertama adalah tetap iklan. Iklan itu ditayangkan sesuai dengan pembayaran sang pemasang. Semakin besar yang dibayarkan, maka jumlah jam tayangnya juga semakin besar. Yang kedua adalah, tadi kan komodifikasi itu merupakan barang dan jasa yang itu harus dikapitalkan atau menjadi uang kalau dalam hal ini. Misalnya ada artis baru muncul, misalnya Ruben Onsu zaman dulu, kemudian baru muncul, kemudian itu harus karena digandrungi oleh masyarakat, kemudian itu di-up terus, itu dikapitalkan, itu diuangkan, jadi diundang ke sana kemari oleh televisi, diperas tenaganya sehingga itu menjadi uang. Yang penting adalah uang. Jadi komodifikasi media, khususnya televisi, itu adalah mengubah barang dan jasa itu menjadi kapital atau uang. Apapun yang dilakukan itu ujung-ujungnya adalah kapital atau uang. Jadi misalnya barang, semua yang diiklankan itu, kemudian jasa, orang-orang MC, kemudian penyiar, bahkan acara dari pagi sampai malam itu adalah ujung-ujung kapital. Misalnya pada subuh itu ada acara pengajian, itu pengajian yang dilakukan oleh media, pengajian yang diselenggarakan oleh media itu bagi penonton itu dianggap sebagai pengajian, murni pengajian, tapi bagi media itu adalah uang. Dia dimana pengajian misalnya jamaah jangan lupa ya minum apa, misalnya sampo, atau jangan lupa memakai sabun ini, jangan lupa minum madu ini, dan lain sebagainya. Bagi media itu adalah sumber-sumber fulus, sumber-sumber kapital yang sangat tebal, meskipun kontennya pengajian misalnya. Dan siang hari berita itu pun tetap bagaimana membuat berita yang ujung-ujungnya adalah kapital. Kemudian acara sinetron siang menuju siang, sinetron itu juga sama, ujung-ujungnya adalah kapital. Sampai pada malam hari dangdut hai yang gak jelas itu ujung-ujungnya adalah kapital. Bagi masyarakat itu adalah sebuah hiburan, tapi bagi sudut pandang media itu adalah sumber uang, seperti itu. Maka jangan heran acara yang dalam tanda kutip tidak bermutu itu digandrungi masyarakat, karena itu juga diputar terus oleh media. Karena apa? Media berharap ada fulus yang mengalir dari situ, sedangkan masyarakat cukup menikmati sebagai hiburan. Itu. Setelah konvergensi, hegemoni, dan komunikasi media, saya akan menyelipkan satu hal yang ini juga penting diketahui oleh mahasiswa, yakni stigma media terhadap perempuan. Stigma perempuan dalam masyarakat, dalam bingkai masyarakat secara umum itu terkadang ditempatkan tidak sejajar dengan laki-laki. Begitu juga media menempatkan perempuan sebagai objek yang itu sangat marketable, laki-laki, tentang uang. Misalnya saja perempuan dijadikan sebagai objek iklan misalnya.
iklan dulu ada iklan yang obat masuk angin, kemudian bintang iklannya adalah perempuan. Kenapa harus perempuan ketika memasang iklan obat masuk angin? Apakah yang masuk angin perempuan? Tentu tidak. Apakah laki-laki tidak bisa masuk angin? Tentu juga tidak. Tapi karena perempuan dalam hal ini adalah stigmanya adalah bisa menjual. Dalam acara apapun, komedi, diselipkan perempuan-perempuan. Kemudian berita perempuan. Kemudian dalam acara pengajian juga ada perempuan. TV sekarang apa sih acaranya? Hampir seluruh acara melibatkan perempuan. Dan stigma perempuan itu dibuat sama oleh media, sejajar oleh media, bahwa perempuan cantik adalah perempuan yang memiliki rambut lurus, panjang, kemudian kulit putih, kemudian wajah kebule-bulean, kemudian kurus, kemudian tinggi. Itu adalah stigma perempuan di dalam media. Dan masyarakat diminta untuk memahami dan menyetujui hal tersebut. Sehingga kenapa iklan sampo itu adalah perempuan dan berambut lurus, kenapa enggak yang tidak lurus? Tapi saat ini ada yang muncul juga iklan khusus hijab, khusus rambut keriting. Kenapa stigma perempuan yang cantik adalah yang putih, kemudian yang tidak putih dibilang tidak cantik? Itu muncul dalam beberapa sinetron, FTV, dan talkshow dan beberapa acara lain. Dan perempuan yang tidak putih dijadikan bahan bercandaan, bahan hinaan, bahan cemoohan, bahan hinaan untuk yang tidak putih itu tadi. Stigma perempuan juga melekat pada kapital tadi, sumber kapital iklan misalnya. Dia distigmakan sebagai seorang yang menarik dalam tanda kutip, seperti itu. Apapun acaranya dikasih perempuan, seperti itu. Nah, stigma seperti itu harus dikikis melalui dengan pemahaman seperti ini. Paham feminisme misalnya di kalangan masyarakat sekarang sudah merebak bagaimana perempuan itu menjadi dirinya sendiri, tidak harus menjadi putih, tidak harus menjadi tinggi, tidak harus menjadi langsing, tidak harus memiliki rambut lurus, seperti itu. Stigma perempuan seperti itu dari zaman ke zaman tetap sama, hanya modelnya saja berbeda. Kalau zaman dulu stigma perempuan yang cantik adalah seperti Marilyn Monroe, seperti itu, rambut agak ikal-ikal, kemudian kulit seperti itu. Sekarang lebih ke natural, rambut panjang, kulit putih, tinggi, kurus, seperti itu. Nah, stigma perempuan ini harus kita hapus dalam kehidupan sehari-hari dan memandang bahwa semua manusia adalah sama, baik laki-laki, perempuan, apapun badannya, apapun kulitnya, apapun jenis rambutnya, apapun warna matanya, itu tetaplah manusia, seperti itu. Oke, tadi sudah saya ringkaskan tentang konvergensi media, komunikasi media, hegemoni media, stigma media terhadap perempuan. Saya yakin ini sangat kurang jelas dan kurang runtut. Tapi alangkah baiknya kita membaca lagi dari berbagai sumber tentang 4 hal ditambah 1 hal framing, jadi 5 hal tentang media televisi ini. Saya harapkan mahasiswa dapat mencari sumber lain, referensi lain yang relevan dengan hal ini. Jadi saya cukup sementara. Terima kasih. Selamat pagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.